sudah dari awal tahu kalau dia sungsang. Itu bukan mendadak, ya kan? Berarti kita persiapannya kayak persalinan normal. Soalnya nanti sudah dilakukan PT, pasti dia sudah dipakain semua lengkap, tinggal tolong sungsang. Jadi kalau ini belum, persalin dulu. Setelah kita tahu kalau dia sungsang, ibu, bapak, ini ibunya itu posisi bayinya sungsang, tapi karena sudah pembukaan lengkap, tidak mungkin untuk dilakukan rujukan. Saya bantu di sini ya. Apakah setuju? Nanti ini soalnya ada efek sampingnya, ada hal buruk yang mungkin saja terjadi. Tapi jika tidak ditolong di sini, justru malah bisa membahayakan ibu dan bayi. Yang keempat, persiapan penolong. Lapas kerja sekali lagi. Misalnya saya pakai APD lengkap ya, karena APN besok teman-teman harus pakai boot, Google, tutup kepala dan apron ya. Terus ininya dilengkit, perhiasan dicopot, cuci tangan dulu baru pakai handscoon. Posisi litotomi sebelah depan vulva. Di sini ada kaki ibu ya. Iya. Kalian biasanya di sampingnya gini kan? Iya. Pada saat proning berarti dia membuka vulva selebar 5 sampai 6 cm. Lalu suntikan oksitosin 10 international unit. Pada saat menyuntikkan 5 international unit secara IM, yang harus masuk berapa? Setengah. Karena dia harus cuma 5 international unit. Kenapa? Dia kepalanya itu ada di PAP, harus dijaga kontraksinya. Karena melahirkan bokong dulu baru kepala itu susah ya. Jadi tenaganya harus lebih ekstra. Setengahnya lagi nanti pada saat kalah 3. Oke. Ibu disuntikan sepertiga paha bagian. Ya, aspirasi dulu, terus disuntikan setengah. Episiotomi. Episiotomi itu harus ke arah lateral distal, itu ya. Ketok. Melakukan episiotomi harus pada habis. Ibu perutnya sakit, langsung saat bokong lahir ya. Emang bokongnya harus lahir dulu semuanya. Kemudian kan tali pusatnya tampak. Tuh baru dipegang secara berat. Posisi bra. Ibu jari sejajar sumbu paha, jari-jari lain di ya. Tampak sangat lengkap, tali pusat digendorkan. Oke, ayo bu, ngeden bu, sakit nggak perutnya? Ngeden bu. Terus tali pusat untuk mengendorkan itu pakai kelingking. Gini, tangan kiri kelingking ini mengendorkan tali pusat. Kenapa harus dikendorkan? Biar gak kejepit. Ini ibunya suruh ngeden terus sampai terlihat ujung skapula. Belakang ini skapula, klavikula itu di sini. Saat ujung skapula berada di simpisis, ibu kan ini suruh ngeden ya. Pada saat ngeden itu nggak lahirnya lurus ya, teman-teman. Dia pasti akan melakukan rotasi, putar paksi dalam. Karena dia bahunya kan mau sisiin, putar gini. Kamu harus ikutin aja udah. Tidak boleh melakukan tarikan apapun. Saat ujung skapula berada di bawah simpisis, baru lakukan hiperlordosis. Maka lahirlah secara berturut-turut terus dagu, mulut, hidung, Wajah. gitu ya. Bayi baru lahir kalau dengan sungsang kan cenderungnya dia itu tadi kan, dia beresiko mengalami trauma. Lahirkan bayi gitu misalkan, dia lahirkan brah ya, seret lahir, pas diginikan dia nggak bisa nyangkut, kakinya akan kalian ginikan. Pertama klasik prinsipnya harus melahirkan bahu belakang dengan teknik tangan kanan pegangnya gini ya, secara obstetrik ya, pegangnya gini, jarinya ini di tengah, jari telunjuk ada di tengah di antara kedua kaki. Oke, dielevasi sejauh mungkin ke arah atas, perut dekat perut, punggung dekat punggung, jadi muternya gini nanti. Dielevasikan sejauh mungkin ke arah ibu, bahunya kelihatan. Tuh, itulah kenapa dia harus lahir diungkrek ya, itu tadi bisa terjadi trauma. Itu harus dipegang bokongnya di bawah. Tangan ini kan tidak berpindah, dia menyusuri punggung masuk ke skapula. Jadi susurinnya dari skapula, klavikula, terus lurus sampai ke fossa cubiti. Mana fossa cubiti? Coba nggak sih ada bayang-bayang segitiga di sini? Iya. Pertemuan antara 3
otot. Kemudian ditekan, dia pasti langsung refleks sampai bertemu fossa cubiti. Kemudian ditekuk. Ingat, mengusap muka dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah ya ibu bidan. Lahir seperti melahirkan, seperti mengusap muka. Jadi kan posisinya gini. Kemudian dilakukan elevasi ke bawah. Punggung ketemu punggung ibu. Baru menyusuri lagi skapula, klavikula sampai ketemu fossa cubiti dengan melahirkan secara mengusap muka. Oke. Mular. Kedua ibu jari sejajar dengan spina sacralis, berarti di sini ya. Mediana, tengah. Telunjuk di crista iliaca. Yang nonjol. Jempolnya di sini sacralis mediana, terus ini crista iliaca. Yang 4 paha. Yuk, tarik elevasi ke bawah sampai bahu depan tampak di lengan depan dilahirkan seperti mengusap muka. Muka lahir, pegang lagi elevasi ke atas sampai bahu posterior tampak di bawah simfisilis. Udah kelihatan baru. Itu nanti dalangnya gitu ya, pokoknya menyusuri sampai fossa cubiti, lalu tekan, kemudian sampai melahirkan seperti mengusap muka gitu. Oke, itu Muller. Lofset. Nah, kalau lofset itu inget-inget diputer. Lofset inget femoropelvic ya, terus habis itu diputar setengah derajat. Nah, setengah lingkaran sampai bahu depan menjadi bahu belakang. Tarik cunam ke bawah. Jret. Kalau yang atas pakai tangan ini gini. Harus fisiologis. Lahirkan fossa cubiti, lahir. Udah lahir, sudah gini, muternya itu selalu ke arah perut. Sambil tarik ke bawah. Menyusuri harus tangan yang atas. Seperti mengusap muka. Sudah semua ya? Sudah. Klasik, Muller, Lofset. Oke. Muriso itu untuk melahirkan kepala. Gini ya, menunggang kuda di atas badan kita. Jari tengah masukkan ke dalam mulut, telunjuk sama jari manis fossa canina. Telunjuk fossa canina. Jari lain leher, yang kanan dari atas. Kemudian Kristeller itu mendorong secara fisiologis. Bentuknya terus itu dia harus didorongnya ke bawah ya. Pada saat suboksiput di bawah simfisis sebagai hiponucleon, minta asisten untuk melakukan Kristeller dorong. Nah, baru ketika dia dorong baru dielevasikan. Maka lahirlah berturut-turut mulut, hidung, dahi. Ya. Sisanya APM. Itu ya.